Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, qadarallahu alaina wa alaikum fi halati sihha wal afiyah ma'a ta'atillah wa ta'atir rasul wa mahabbatillah wa mahabbatir rasul. Walhamdulillah ja'ala nabiyyana Muhammad babun ni'am min jami'in ni'am. Alhamdulillah ja'alana min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam afdalul ummah min jami'il umam. Walhamdulillah jama'ana Allah fi hadzal majlis al mubarak biniyati tashakkur ala wiladatin nabi sallallahu alaihi wasallam bi maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam. Wassalatu wassalamu ala rasulillah miftahi babu rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daiman bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'd. Kepada yang terhormat akhinal kiram, sahibul fadilah, sahibul barnamij, sahibul makan, sahibul wilayah, ad-da'i ilallah, al-ustadz guru Khairuddin, mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat walafiat, dianugerahkan limpahan berkah daripada kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu juga beserta keluarga besar dari beliau, tidak terlupakan kepada segenap pengikut beliau, mudah-mudahan dianugerahkan hal yang sama, amin. Masya Allah, kerendahan hati beliau. Saya teringat dengan omongan almarhum al-maghfurlah Kiai Hamid Pasuruan. Beliau mengatakan, saya bersyukur dijadikan bukan sebagai Habib. Maka seketika Habib Ja'far bin Syekh As-Segaf kaget. Maksudnya apa? Saya kalau jadi Habib belum tentu cinta Ahlul Baitin Nabi, tapi saya dijadikan bukan Habib, namun saya ditakdirkan cinta Ahlul Bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah beliau, sosok seorang kiai yang sangat cinta kepada keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi guru, saya juga bersyukur dengan peristiwa Imaduddin. Peristiwa Imaduddin ini rahmat bagi Ahlul Bait. Yang pertama, supaya habaib yang tidak punya buku Robitoh jangan dulu buru-buru tergesa-gesa mengaku kalau tidak membuat nasab sah daripada Robitoh Alawiyin. Yang kedua, supaya para habaib selalu mengikuti jalur kakeknya, karena habaib jangan memanfaatkan kelebihan Anda, itu tanggung jawab. Betul. Ingat, habaib kalau berbuat baik memang pahalanya dilipat gandakan, tapi kalau berbuat jelek lebih dilipat gandakan dosanya. Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Gersik pernah jual peniti. Waktu jual peniti ditawar, "Bib, berapa harganya?" "Sekian." "Bisa ndak sekian?" "Maaf, ndak kena modal." "Ya sudah, saya beli, berkah." Langsung Habib Abu Bakar mengatakan, "Enggak, saya tidak jadi jual." "Kenapa?" "Saya tidak jual berkah, saya jual peniti." Jangan manfaatkan yang bukan-bukan.
Kita habaib ini bukan untuk dibanggakan, untuk diteladani. Ya, itu habaib itu beban moral, bukan kebanggaan. Jangan sampai habaib misalnya melakukan perkara yang tidak disenangi oleh Rasul, maka mempermalukan kakeknya yaitu Nabi Muhammad SAW. Ya, dan juga kepada umat jangan buru-buru, hati-hati cepat mempercayai habaib, karena sekarang banyak yang ngaku-ngaku habib tiba-tiba instan. Betul? Harus laporkan kalau Anda ragu. Ya, karena Robito Alawiyah dibentuk bukan untuk memprovokasi, untuk menyelamatkan nasabnya Nabi Muhammad SAW. Ya, kemarin di Makassar ada Syarifah mau dilamar. Akhirnya nanya, "Bib, ini bagaimana, Habib atau bukan?" Saya bilang bukan, karena kita tidak berani mengatakan bukan kalau tidak berdasarkan buku besar di maktab daimi yang ada kita pegang selaku pengurus Robito Alawiyah. Ya, karena itu mudah-mudahan Indonesia ini ya selalu muncul hal-hal yang positif tentang habaib, dan apa yang terjadi tentang Imaduddin itu tamparan halus bagi para habaib untuk kiranya kembali ke jalur kakeknya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul? Kok enggak takut ini? Betul? Alhamdulillah. Nah, itu ya, hati-hati. Kalau di Makassar Uskiru, kalau ada ngaku habaib saya datangi, ayo cepat buat buku nasab. Kalau ndak mau saya bilang jangan ngaku, kalau ndak mau buat buku nasab jangan ngaku. Ya, karena jangan sampai pakai nama habaib menjual kiri kanan, jual air lah, jual itulah, hati-hati. Ya, habaib bukan untuk dibanggakan tapi untuk diteladani. Betul? Allah, ya. Ini ndak marin guru ceramah ini. Begitu juga kepada segenap para asatid, begitu banyaknya asatid yang hadir, para kiai yang hadir, masya Allah. Begitu juga para kepala desa, para camat, masya Allah. Hadir juga idola saya, anggota dewan. Ini sebenarnya bukan anggota dewan, ini guru, ini kiai ini. Ya, masya Allah, banyak loh hafalan Al-Qurannya. Saya kalau bicara sama orang tiba-tiba dia nyeletuk pakai dalil. Di sini dia tidak mau bicara karena takut amplopnya dibagi dua. Yaitu Al-Ustadz Al-Hajj Hasanuddin SAG MA. Ya, masya Allah. Saya bilang sama beliau, kenapa sih tidak maju memimpin Tanah Bumbu? Nah, saya bersumpah demi Allah, kalau beliau maju ke Tanah Bumbu, mungkin saya akan ngontrak 3 bulan di Tanah Bumbu, mendukung pencalonan beliau, dan saya haramkan 1 rupiah uang dari beliau. Amin. Kenapa? Memilih pemimpin yang taat itu tugasnya umat Islam. Betul? Sudah waktunya ulama turun gunung untuk selalu memprioritaskan pemimpin-pemimpin yang takut kepada Allah Subhanahu. Betul apa benar? Saya tunggu tanggal mainnya. Dikira Habib main-main ini. Ya. Begitu juga kepada segenap tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh bangunan, tokoh campuran, tokoh elektronik, tokoh baju dan lain sebagainya. Terkhusus yang setia mendampingi Habib Guru Haji Sagena, Haji Dabir, Haji Maskur, Haji Ahmad. Ini bukan ajudan toko-toko batu licin yang mendampingi Habib. Kalau jadi manajer bangkrut saya, hendak tahu bayar berapa ini. Ya. Ahlan wa sahlan ya Habib Muhammad bin Abu Bakar As-Segaf. Nah, ini As-Segaf dari Jawa Timur, hijrah ke Surabaya. Beb, khair. Kita akhirin. Muntadar.
Tetap fokus, lebih ganteng Habib Hussein malam ini. Mudah-mudahan amplop tidak dibagi dua ini gara-gara datang Habib Muhammad. Aman? Aman ya? Kalau tidak saya berhenti nih. Ini saya berani seperti ini depan-depan beliau ini. Beliau tahu, alhamdulillah saya 24 tahun berdakwah sejak saya sudah lulus pesantren. Abah saya waktu itu saya pulang pesantren guru. Saya disuruh dipanggil, "Hussein, sini nak, duduk di kursi." Akhirnya saya duduk di kursi. Karena kalau di meja tidak sopan. Betul. Setelah itu abah saya bilang begini, "Wallahi Hussein, saya biayai kau mondok, izinkan saya mengeluarkan perintah." Apa itu abah? "Saya haramkan kau keluar ceramah sebelum punya pekerjaan." Kenapa abah? Karena kakekmu Rasulullah menghidupkan agama, bukan hidup dari agama. Di situ saya gemetar. Akhirnya saya tidak ceramah 1 tahun. Kerja apa? Goreng kacang bungkus, titip di penjual bakso. Serius ini. Lama kelamaan saya usaha baju, jual, laku 11, sisa 23. Mas, lama kelamaan jual madu. Disitulah mulai jual madu. Karena istri saya tidak mau di madu, jadi saya jual madu. Ya, ini dinonton loh Haji, dinonton loh istri saya ini. Ya, akhirnya lama kelamaan istri saya jual roti, saya yang makan. Jadi jual 10 laku 2, 8 saya makan daripada merusak. Itu lama kelamaan alhamdulillah jalan. Saya lapor, "Abah, saya sudah bisa nafkahi istri anak saya." Dia bilang, "Bismillah nak, berdakwah." Makanya alhamdulillah 24 tahun alhamdulillah tidak pernah tergantung dari amplop, makan dari amplop. Alhamdulillah ya. Makanya saya bilang sama bini, menantu ibu saya di rumah, "Bu, istri saya, apa saya bilang, biarkan kita hidup sederhana." Betul. Makan nasi tempe tahu sudah yang penting sampingnya sate, ayam, udang, cumi, kambing. Kenapa? Kalau ada ya, kalau tidak ada ya menyusul gitu. Masya Allah. Hadirin al hadirat, alhamdulillah saya lihat ini majelis mujahid ini, saya kira Martapura pindah ke Batu Licin. Masya Allah, mudah-mudahan ya dakwah memang terus kita kembangkan, semangat, terus semangat. Karena ketahuilah, jika Anda hadir, Anda tidak menguntungkan majelis, tapi Anda menguntungkan diri Anda sendiri. Betul? Saya mau tanya dulu, penting tidak ini maulid? Kalau boleh saya tahu, amal yang paling penting apa? Awwalu ma yuhasabu minal abdi yaumal qiyamah, amal yang pertama kali diperiksa di hari kiamat adalah sepenting-pentingnya sholat, sepenting-pentingnya haji umroh, sepenting-pentingnya zikir, sepenting-pentingnya puasa, sepenting-pentingnya zakat. Wallahi itu semua tidak akan ada jika tidak dilahirkan Nabi Muhammad SAW. Betul? Makanya ulama sepakat, kelahiran Nabi adalah babud ni'am min jami'in ni'am, pintu peluru kenikmatan yang Allah, peluru kenikmatan yang Allah. Kita dengarkan akikah, ada itu anak laki-laki berapa ekor? Ada itu anak laki-laki berapa ekor? Anak laki-laki kambing berapa ekor? Perempuan berapa ekor? Perempuan bencong berapa? Gak usah dibahas. Laki-laki 2, perempuan 1, belum lagi biaya ini biaya itu, acara undangan ini itu, habis 15 juta untuk akikah kelahiran anak yang belum tentu membahagiakan orang tuanya. Betul?
Anak yang belum tentu membanggakan orang tuanya, betul? Anak yang belum tentu menyelamatkan orang tuanya di hari kiamat, betul? Bagaimana dengan kelahiran laki-laki yang sangat berjasa bagi kita? Laki-laki yang kalau bukan karena dirinya kita tidak mengenal pencipta alam semesta. Kelahiran laki-laki yang kita harapkan syafaatnya di hari kiamat, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Wallahi saya bersumpah demi Allah, solat kita belum tentu baca Quran belum tentu haji umrah belum tentu sedekah belum tentu zikir dan tobat belum tentu sungguh-sungguh. Maka kita semua ini adalah surga belum tentu, neraka kemung. Ada yang protes? Nggak enak didengar. Ya sudah, kenyataannya kita ini surga belum tentu, neraka kemung. Ayo ibu, mulai ibu menstruasi sampai detik ini, bapak-bapak, mulai anda mimpi basah sampai mimpi kering. Kenapa bu? Udah kering lakinya? Mulai mimpi basah sampai detik ini. Saya mau bertanya, berapa sholat yang anda sudah tinggalkan? Ayo, ada yang jawab? Ada yang berani? Jawabannya bervariasi, gak bisa dihitung bib. Jatuh berapa dah bib? Banyak bib, lupa bib, tak terhingga bib. Sedangkan Nabi pernah mengancam, man taraka salah muta'ammidan marratan fi hayatih wajabat alaihi dukhurun nar arba'ina ayyam wa layalih. Siapa yang meninggalkan sholat satu kali seumur hidupnya, wajib masuk neraka 40 hari 40 malam. Lo belum selesai, belum, jangan istighfar dulu. Yom finnar ka alfi yom fid dunya. Semalam di neraka sama dengan 1000 malam di dunia. 40 kali 1000 40 ribu. Nah, dibagi 1 tahun berapa hari? 365. 40 ribu dibagi 365 hari, berarti kalau tinggalkan sholat 1 kali sama dengan 104 tahun 6 bulan 12 hari. Hah? Ada yang bisa hitung berapa lama di neraka? Ayo. Kadang-kadang kita senyum-senyum seolah-olah penghuni neraka. Hei, berapa sholat yang you tinggalkan? Betul? Kira-kira apa yang membuat anda tenang? Apa yang membuat anda merasa aman? Gak ada kecuali satu, mengharapkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La syafa'ata yaumal qiyamah illa min syafaati Rasulillah. Tidak ada pertolongan di hari kiamat kecuali pertolongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Mudah-mudahan majelis mujahid ini menjadi jembatan, menjadi sebab kita semua berada dalam naungan umat Nabi yang berhak mendapatkan syafaat di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Makanya tidak usah cari-cari gerbong lain, fokus berada di gerbong guru Herudin. Ya, berada di gerbong Herudin, guru Herudin. Ayo ikut saja. Sami'na wa ata'na, isma' magal. Nah, ikuti nasihatnya, maka insya Allah nanti guru Herudin lah yang di belakang gerbongnya Habib Abu Bakar Al-Atas Az-Zabidi, guru beliau baru menghadap kepada kakeknya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan baik-baik apa yang dilakukan guru Herudin dan rekan-rekan majelis mujahid. Ini tidak seberapa dengan Allah memuliakan Nabi Muhammad, betul? Karena ada yang biasa itu al-wahabiyun, al-bongol-bongolu, wal-beleng-belengu, sering mengatakan, dengarkan baik-baik, untuk apa Anda memuji Nabi Muhammad? Nabi Muhammad itu tidak pantas dipuji, yang pantas dipuji Allah. Dengarkan baik-baik. Kalau hamba memuji hamba itu masih logis, masih masuk akal. Tapi ingat baik-baik, ini bukan hamba, tapi pencipta alam semesta yang memuji makhluknya sendiri, yaitu Allah memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengarkan baik-baik.
Kalau saya memuji Allah itu wajar, memang Allah pantas dipuji. Tapi masalahnya di sini bukan hamba memuji Allah, tapi Allah yang memuji hambanya sendiri. Kalau sudah Allah yang memuji, kira-kira ada nggak yang mau melarang untuk memuji? Ini Allah pencipta alam semesta memuji. Apa artinya pujian kita dibandingkan pujiannya Allah? Makanya Syekh Abdurrahman Ad-Dibai itu angkat tangan. Syekh Abdurrahman Ad-Dibai mengatakan begini, wa ma asa ayyuqala fi man wasafahul Quran. Apa sih daya saya ini untuk mengungkapkan keistimewaan manusia yang telah diistimewakan oleh Allah dalam Al-Quran. Ayo, apa kehebatan Anda mau mengistimewakan manusia yang telah diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Kira-kira kalau saya tanya begini, ayo, ada orang dapat penghargaan dari Presiden Prabowo, bukan Mulyono, Prabowo, nanti aja. Ada orang dapat penghargaan dari Presiden Prabowo, kira-kira masih butuh enggak penghargaan dari RT? Masih butuh? Pak Camat barangkali mau ditanggapi? Ada orang ini dapat rakyat teladan dari Presiden Prabowo misal, kira-kira butuh penghargaan dari RT enggak? Ya enggak butuh. Kalaupun dapat enggak masalah, kasar-kasarnya enggak ngefek. Betul? Ini sekarang ada manusia yang dipuji habis-habisan oleh Allah, kira-kira butuh enggak pujian dari manusia lain? Enggak butuh. Anda muji tidak muji, tetap Nabi Muhammad terpuji di mata Allah. Paham dah? Pujian kita enggak ngefek, enggak berpengaruh. Lagian dia itu tidak belajar ilmu tauhid. Al-madah yang kasimu ala kismin. Pujian itu dibagi atas dua. Anda tahu memuji itu dibagi atas dua, al-madah hakikiyah wal madah qiyasi. Pujian yang sifatnya hakiki dan pujian yang sifatnya qiyasi. Saya kasih contoh. Pujian hakiki yaitu pujian langsung kepada Allah, mengatakan Al-Wahhab, Allah Maha dermawan. As-Sabur, Allah Maha sabar. Al-Qahhar, Allah Maha artinya keras gitu. Al-Ghaffar, Allah Maha Ar-Rahman, Maha itu namanya pujian hakikiyah. Jelas sampai sini? Itu sifatnya langsung. Ada lagi pujian qiyasi. Boleh saya kasih contoh? Boleh? Gini, saya makan soto Banjar. Ini misal contoh ini. Saya makan soto Banjar, lalu saya mengatakan, Masya Allah enaknya soto Banjar, luar biasa enaknya ini soto Banjar. Yang saya puji apa? Soto Banjar. Ngapain saya mau puji benda mati? Yang saya puji siapa? Pendengaran saya puji soto Banjar. Itu namanya qiyasi. Tapi hakikatnya kembali kepada yang membuat soto Banjar. Nah, kalau saya puji yang membuat soto Banjar, berarti hakikatnya saya memuji yang menciptakan, yang membuat soto Banjar. Siapa? Allah. Berarti ayo mari kita konsentrasi. Kalau saya puji Nabi Muhammad, berarti saya puji siapa? Yang menciptakan Nabi Muhammad. Kira-kira Allah seneng enggak dipuji ciptaannya? Seneng enggak? Ayo saya mau tanya sampean bikin masakan, pujian sampean dipuji, seneng apa enggak? Allah menciptakan makhluk, lalu Anda puji makhluknya, seneng enggak Allah? Lalu larangannya kenapa? Itulah orang-orang minal hasidin, orang-orang hasud kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat, sebenarnya maaf loh ya, kalau Anda mau bahas tentang Nabi Muhammad walaupun sampai subuh tidak cukup itu. Tidak cukup. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsi mengatakan,
dalam kitab Simtud Durar, wa ala tafannuni wasifih biwasfih, secerdas-cerdasnya ulama, kiai, ahli sejarawan untuk menjabarkan, menjelaskan tentang kebesaran Nabi Muhammad, yafnad zaman, dunia ini akan hancur, wa fihi ma lam yusofih, sedangkan kebesaran Nabi Muhammad masih jauh lebih besar. Betul? Allah, tidak mampu kita udah. Ini Nabi pernah membuat penasaran penduduk langit. Siapa penduduk langit? Bukan Mamak Gufron, bukan, lain. Ini penduduk langit malaikat. Allah ini membuat penasaran malaikat dengan kalimat, perhatikan kalimatnya, fasubhanahu ta'ala, maha suci Allah subhanahu wa ta'ala, mim malikin aujada nura, yang mana Allah ciptakan cahaya Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min nurih, dari cahaya Allah. Ini perhatikan. Mungkin kalau kita pakai akal rusak ini akal. Makhluk yang pertama Allah ciptakan apa? Makhluk bukan manusia. Anda tahu makhluk yang pertama diciptakan? Mau tahu? Sahabat Jabir, ada sahabat di zaman Rasul namanya Sayyidina Jabir, bukan ikan. Ada juga ikan Jabir. Ini sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, bi abi wa ummih, berkat kemuliaan bapak dan ibuku, akhbirni an awwali syai' khalaqallahu qabla al-asya', yang Allah ciptakan sebelum Allah menciptakan alam semesta, sebelum Allah ciptakan surga dan neraka, sebelum Allah ciptakan para malaikat, sebelum Allah ciptakan ars dan langit semuanya. Siapa yang diciptakan Allah? Menjawab Nabi Muhammad. Qala ya Jabir, hei Jabir, innallaha khalaqa qabla al-asya', sesungguhnya Allah sebelum menciptakan alam semesta, nurun Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mana? Min nurih, dari percikan cahaya Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang bilang ini musyrik, masa cahaya Nabi diciptakan dari cahaya Allah? Salah, bukan dari cahaya Allah. Jangan katakan dari zatnya Allah, bedakan. Kalau Nabi diciptakan cahayanya dari zatnya Allah, musyrik. Karena kenapa? Nabi itu, Allah itu tidak mungkin diciptakan dari zatnya, atau makhluknya diciptakan dari zatnya Allah, tapi dari cahaya, pantulan cahaya Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu setelah itu, al-kaun yukhlaq min nuri Muhammad, alam semesta ini diciptakan dari cahayanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda tahu neraka diciptakan dari cahayanya Nabi Muhammad, surga diciptakan dari cahayanya Nabi Muhammad, matahari dan bulan diciptakan dari cahayanya Nabi Muhammad, malaikat Jibril dari cahayanya Nabi Muhammad. Makanya Nabi itu pernah bersabda, kuntu awwalan nabi, saya ini makhluk yang pertama, wa akhiruhum fil ba'ts, tapi Nabi yang terakhir diutus. Itu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Masya Allah. Perhatikan, setelah itu Allah memamerkan cahaya Nabi, wa arada fakhrahu alal asya', Allah memamerkan cahaya Nabi di depan penduduk langit. Wa qala hadza sayyidul anbiya, ini adalah pemimpin para nabi, wa ajallul asfiya, dan paling mulianya orang-orang soleh, wa akramul habaib, dan paling mulianya hamba yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa itu? Nabi Muhammad. Penasaran malaikat Jibril. Malaikat Jibril penasaran, bertanya sama Allah, ya Rabb, kila huwa Adam, apakah itu Nabi Adam? Apakah yang dimaksud itu Nabi Adam? Apakah yang Anda maksud itu Nabi Adam? Dijawab oleh Allah, qala Adam bihi uniluhu a'lal maratib. Bukan,
bukan Adam. Adam itu diangkat derajatnya gara-gara cahaya Nabi Muhammad. Dengarkan baik-baik, dengarkan baik-baik. Anda tahu kenapa iblis, malaikat semuanya disuruh sujud penghormatan sama Adam? Kenapa? Kenapa iblis dan malaikat disuruh sujud penghormatan kepada Adam? Tahu jawabannya? Karena di dahi Nabi Adam Allah titip cahaya Nabi Muhammad SAW. Itu iblis pernah menyesal. Apa kata iblis? Wallahi, seandainya saya lihat cahaya Nabi Muhammad di dahi Nabi Adam, saya akan sujud kepada Nabi Adam, saya akan hormati Nabi Adam. Tapi kenapa iblis tidak bisa melihat cahaya Nabi Muhammad? Karena cahaya Nabi Muhammad tidak mampu dilihat oleh orang-orang yang kotor, oleh makhluk yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu iblis, Pak, pernah mau tobat. Anda tidak dengar kabar gembira, Bu? Bu, ayo duduk, nak, duduk. Ya, saya kira penceramah ada dua. Bu, iblis itu mau tobat. Iblis mau tobat. Datang sama siapa? Nabimu Musa. Nabi Musa sampaikan sama Allah, kamu kan berbicara langsung sama Allah, saya mau tobat. Kata Nabi Musa, bujur kapian. Ini Nabi Musa pernah ke Banjar ini ceritanya. Paham dah? Safari dakwah juga mungkin. Akhirnya apa yang terjadi? Iblis mengatakan, iya Musa, menyampaikan Allah, ya Rabb, hambamu iblis ya Allah mau bertobat ya Allah. Apa kata Allah? Musa, saya terima tobat hambaku siapapun termasuk iblis. Sampaikan saya terima tobatnya, tapi dengan syarat, silahkan suruh iblis ke kuburan Nabi Adam untuk memberikan salam penghormatan. Akhirnya disampaikan, iblis selamat pian. Kenapa? Pian diterima. Seriuskah? Iya, betul. Tapi pian harus datang ke kuburannya Nabi Adam, berikan salam penghormatan. Apa kata iblis? Hei Musa, jangankan matinya Nabi Adam, hidupnya lagi saya tidak mau tunduk, apalagi mati. Paham dah? Hidupnya lagi saya tidak mau hormat, apalagi sudah mampus, kata iblis. Tahu enggak? Iblis itu menyesal cuma satu, hanya karena tidak melihat cahaya Nabi Muhammad SAW. Bertanya lagi malaikat Jibril, Qila huwa Nuh, apakah itu Nabi Nuh? Qala Nuh bihi yanju minal gharak wa yahliku man khalafahu minal ahli wal agharib. Nabi Nuh itu Allah selamatkan dari bahtera, dan Allah hanyutkan semua yang menentang Nabi Nuh. Itu Nabi Nuh selamat, itu cuma satu penyebab, karena di dahinya Nabi Nuh ada cahaya Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak ada cahaya Nabi Muhammad, Nabi Nuh tenggelam. Habib, apa Nabi boleh mati? Ya boleh. Nabi Zakaria mati dibunuh sama Yahudi. Nabi Zakaria wafat dibunuh sama Yahudi. Nabi Nuh itu selamat hanya karena satu, di dahi Nabi Nuh ada cahaya yang Allah titipkan, yaitu cahaya Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Bahkan dalam riwayat, maaf ya, tahu Fir'aun? Siapa Fir'aun? Tidak ada warga sini kasih anaknya Fir'aun. Tidak ada. Jangan bahaya. Tahu Fir'aun? Belum pernah tasmiyah. Kalau Bu, ibu tahu Fir'aun musuhnya siapa? Musuh Nabi-Mu. Waktu Nabi Musa dikejar sama Fir'aun dan bala tentaranya, Nabi Musa lari ke laut. Nabi Musa menghempaskan tongkat, terbelah lautan atas izin. Lepaslah Nabi Musa bersama pengikutnya, maka tentara Fir'aun dan Fir'aun masuk, terhempas lautan, hancur Fir'aun dan bala tentaranya. Betul? Anda tahu ada satu yang selamat? Ada satu yang selamat. Mau tahu kenapa? Ada satu tentara Fir'aun selamat. Loh kok bisa? Yaitu salah satu tentara Fir'aun yang mengikuti model kopiah Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Faham? Faham sampai sini?
tentara Fir'aun selamat hanya karena mengikuti model kopian Nabi Musa. Bagaimana kalau umat yang beriman mengaku cinta kepada Allah dan Rasulnya mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW? Apakah tidak selamat dari musibah? Ya? Kalau Nabi Nuh selamat itu karena cahaya, dan mengikuti sunnah Nabi bagian daripada cahaya Nabi Muhammad SAW. Dalam Al-Quran Anda buka, wa'lamu, ketahuilah kalian semua, annafikum, di tengah-tengah kalian Rasulullah, diutus seorang Rasul. Itu terjemahan itu. Kalau maknanya wa'lamu annafikum Rasulullah, ketahuilah di dalam jiwa kalian masing-masing terdapat cahaya Nabi Muhammad SAW. Ya, ini makna hakikiah. Di dalam jiwa kalian masing-masing ada cahaya Nabi. Habib, mana cahaya Nabi? Kalau Anda mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau mau selamat, ambil cahaya Nabi Muhammad. Bertanya lagi, qila huwa Ibrahim, apakah itu Ibrahim? Allah menjawab, qala Ibrahim bihi taqumu hujjatuhu alal ubadi wal asnami wal kawakib. Bukan, Nabi Ibrahim itu pintar berdebat dengan penyembah berhala dan patung. Itu karena di dalam dahinya, di atas dahinya Nabi Ibrahim terdapat cahaya Nabi Muhammad SAW. Itu Nabi Ibrahim pintar. Pernah satu ketika para penyembah berhala itu pergi ke satu tempat. Nabi Ibrahim dia hancurkan semua patung, dia sisakan patung paling besar, ditaruh kampak di lehernya. Akhirnya kembali itu raja, siapa yang hancurkan ini semua? Kata penasehat raja, siapa lagi kalau bukan yang menentang patung, yaitu Ibrahim. Panggil Ibrahim, datang. Ibrahim, kau yang pecahkan ini semua. Dari mana kotok saya? Lah, siapa lagi yang menentang kalau bukan kau? Lah, itu ada satu yang tidak hancur. Coba tanya sama itu. Itu ada kapak di lehernya. Loh, kau itu Ibrahim, di akal sehatmu? Di mana akal sehatmu? Masa patung bisa bergerak? Kata Nabi Ibrahim, kalau patung saja tidak bisa menyelamatkan temannya, apalagi mau menyelamatkan kalian? Kenapa mau disembah? Ini dialognya Nabi Ibrahim pintar. Itu karena ada cahaya Nabi Muhammad SAW. Bertanya lagi, qila huwa Musa, apakah itu Nabi Musa? Qala Musa ahuhu walakin hada habibun wa Musa kalimun wa mukhatib. Bukan Nabi Musa, cuma Nabi Musa ini sudah saudaranya, artinya sudah derajatnya hampir sama. Kalau Nabi Musa bisa bicara, kalau Nabi Muhammad ketemu dan bicara langsung dengan Allah Subhanahu. Itu kan Nabi Musa itu tiap hari dengar suara Allah, dengar suara Allah, dengar suara Allah. Kan penasaran, kira-kira kalau pian tiap hari ketemu dengar suara tidak lihat orang, penasaran enggak? Nah, ini penasaran, akhirnya minta sama Allah dalam Al-Quran loh. Rabbi arini andur ilaik, ya Allah perlihatkan zatmu ya Allah. Allah jawab, qala lan taroni, hei Musa, kamu tidak bisa melihatku, walakin undur ilal jabal, tapi cobalah lihat di atas gunung, itu gunung. Fa in istaqarra makanahu, kalau gunung itu tidak hancur, fasaufa taroni, maka kamu niscaya akan melihatku. Apa yang terjadi? Falamma tajalla rabbuh lil jabal, ketika percikan cahaya Allah muncul di gunung, ja'alahu dakka, gunung hancur lebur, wa kharra Musa sa'iqa, Nabi Musa jatuh pingsan. Tidak mampu Nabi Musa dapat pantulan cahaya Allah. Kalau Nabi Muhammad, langsung arraqi ila hadratil malikil wahhab. Allah mengangkat Nabi Muhammad ke Maha Pemberi, hatta nadara ila jamalihi bila sidrin wala hijab, sampai Allah mengizinkan Nabi melihat zatnya Allah tanpa penutup dan tanpa hijab. Ya Allah, sampai-sampai dikatakan itu masafatu bainan nabi wa rabbih masafatu biqadri rumhin, jarak antara Nabi dengan Allah itu 2 busur panah. Ada ulama yang mentafsirkan 120 cm. Tapi dua alam, alam pencipta dengan alam
makhluk. Dan ingat ya, waktu Nabi Muhammad ketemu Allah, tidak disuruh oleh Allah melepas sendal. Tidak disuruh oleh Allah melepas sendal. Nabi Musa waktu mau berdialog dengan Allah disuruh lepas ihlak naklek ya Musa, lepaskan sendalmu wahai Musa. Tapi Nabi Muhammad ketemu Allah tidak lepas sendal. Ulama sebagian mengatakan bahwa sendal Nabi Muhammad jauh lebih mulia dunia langit dan seisinya, karena berhadapan langsung dengan Allah. Malaikat Jibril tidak bisa. Coba ayo kita kalau mendengarkan ini salah paham lagi, masa sendal lebih mulia dari langit? Oh, entar dulu, ini kita tidak bahas masalah kadar makhluknya, ini kita bahas tidak bahas kadar makhluknya. Coba malaikat Jibril tidak mampu melangkahkan kakinya Sidratul Muntaha. Malaikat Jibril mengatakan, Nabi Muhammad cukup sampai sini Baitul Makmur, saya tidak bisa melangkah, tidak bisa. Sekali saya melangkah maka jasadku hancur terbakar. Malaikat Jibril tidak bisa masuk ke Sidratul Muntaha, kalau masuk terbakar. Tapi Nabi Muhammad sendalnya ikut masuk. Anda bisa pahami? Di sini juga pelajaran, semua yang nempel dengan yang mulia ikut menjadi, paham? Semuanya yang nempel dengan mulia ikut menjadi mulia. Masya Allah. Ada mangkoknya Nabi Muhammad itu, mangkoknya Nabi Muhammad disewa oleh Muhammad Ramzan Kadarov, pemimpin CES-nya. Dia sewa itu mangkoknya Nabi dari Turki, dia bawa ke negara CES-nya dengan sumbangan 20 triliun. Bukan beli, nyewa. 20 triliun dia bayar untuk membawa pulang mangkoknya Nabi, dipinjam beberapa bulan. Kenapa? Mangkoknya mangkok biasa, tapi nempel sama orang yang luar biasa, maka menjadi mulia. Makanya kalau Anda kepengen mulia, banyak-banyak dekat sama guru Herudin, maka menjadi mulia. Majelis ini adalah sebab Anda bisa mulia di hadapan Allah. Ini Nabi Muhammad ini terlalu istimewa. Akhirnya bertanya lagi, qila huwa Isa, apakah itu Nabi Isa? Penasaran lagi, ehonya diturunkan sedikit. Penasaran lagi, apakah ini Nabi Isa? Dia ragu, apakah ini Nabi Isa? Dijawab, qala Isa yubashiru bihi wa huwa baina yadayi nubuwati kal hajib. Bukan Nabi Isa. Nabi Isa itu membawa kitab mengabari akan lahirnya Nabi Muhammad SAW, yang mana jaraknya Nabi Isa dengan Nabi Muhammad seperti mata dengan alis. Maka jarak Nabi Isa dengan Nabi Muhammad itu disebut zaman fatrah. Apa itu zaman fatrah? Zaman kekosongan. Semua yang ada antara Nabi Isa wafat, Nabi Isa diangkat ke langit sampai Nabi Muhammad diutus, semua manusia pada waktu itu dimaafkan dan dijamin masuk surga. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Wa ma kunna mu'adzabina, saya tidak akan menyiksa hambaku hatta nab'atha rasula, sampai saya mengutus seorang roh. Nah, kebetulan setelah naik Nabi Isa tidak ada nabi, tidak ada rasul, kosong. Makanya Allah menyatakan wa ma kunna mu'adzabina, saya tidak akan mengadab satu kaum hatta nab'atha rasula, kecuali saya mengutus seorang rasul. Ada orang Khalid Basalama mengatakan bapak ibunya Nabi penghuni neraka. Ini tidak ngerti ayat, sungguh nekat mengatakan bapak ibu Nabi penghuni neraka. Kalau saya ini Husain, saya izinkan kau masuk surga. Apa jawaban saya? Ya Rabb, jangan saya Allah, abahku dan ibuku. Betul? Kira-kira Nabi mau tidak masuk surga, bapak ibunya masuk neraka? Nggak mungkin. Apalagi itu zaman fatrah. Itu zaman fatrah, nggak ngerti. Hati-hati berbicara. Saya datangi rumahnya kemarin itu di Makassar.
Abahnya itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Abahnya itu Dr. Kiai Haji Syed Bazalamah. Ya, alim. Saya datangi bawa kitab kurang lebih 17 lembar, 17 kitab dalam dos. Abah saya ngelihat, tahu abah saya? Suami ibu saya. Paham ya? Ini kasih sentilan dulu, takutnya ngantuk, Bu. Bu, ada 3 orang nih sulit diceramahi. 1 orang mengantuk, 2 orang lapar, 3 orang kenyang. Lah kalau ulun melihat muka pian semua ini lengkap. Ada yang ngantuk plus kenyang, ada yang ngantuk plus lapar. Ya, Bu, daripada saya ditinggal tidur, bahaya. Sesedih-sedihnya film India, lebih sedih lagi ceramah ditinggal tidur. Betul? Loh, saya kalau mau ceramah serius, guru, gampang. Saya di Makassar, daerah Minasopa, pernah ceramah, Bu. Bayangkan, Bu, 400 lebih yang hadir di masjid, semua menangis, tidak ada yang tidak menangis. Begitu keluar saya bangga, saya tanya yang hadir, Bu Haji, kenapa nangis? Ya Bib, terharu Bu Haji. Enggak Bib, lo kok nangis? Kelamaan. Waduh, hancur di sakitnya tuh di sini. Karena kalau di kaki asam urat. Belum lama. Tapi memang saya tadi bincang-bincang ya. Kalau saya ini suara saya tidak bagus. Kalau Ustadz Guru Herudin suaranya bagus. Karena kenapa? Memang Allah itu maha adil, betul. Apalagi kalau dibilang keadilan Allah itu indah. Allah itu tidak nyimpan kelebihan terhadap satu hamba. Enggak. Kelebihan itu dibagi-bagi, betul? Saya kasih satu contoh. Saya pernah ceramah di tempat TK yang hadir 85 anak TK. Saya ceramah 38 menit, subhanallah, tidak ada yang dengar. Subhanallah. Hai, luar biasa. Berhasil saya dakwah itu waktu. Akhirnya apa yang terjadi? Guru TK-nya naik, tepuk tangan. Anak-anak dengar semua. Ya Bu Guru. Dalam hati saya, ilmu santet apa ini lagi? Hebat bener sihirnya. Di situ saya sadar, sehebat-hebatnya penceramah, lebih hebat sehebat-hebatnya penceramah tidak boleh bangga dengan guru TK. Betul? Tapi sehebat-hebatnya guru TK, jangan juga mau berlagak, belum tentu bisa ceramah. Betul? Iya, masing-masing ada kelebihan. Ayo saya kasih contoh nih. Apa yang biasa dipakai cukur kumis? Apa? Silet. Setajam-tajamnya silet tidak bisa dipakai potong pohon kelapa. Bisa? Ayo. Nggak bisa kan? Tapi begitu juga setajam-tajamnya kapak tidak bisa dipakai potong kumis. Potong kumis jangan. Habis ini. Tinggal gigi yang kelihatan. Bib, sudah rapi Bib. Betul enggak? Silet enggak bisa dipakai potong pohon kelapa, kapak tidak bisa dipakai potong. Ayo, ada yang berani? Itu artinya makhluk Allah itu ada kelebihannya masing-masing. Dalam Al-Quran itu, ayo kita buka Al-Quran yuk. La syamsu yambagi laha antudrigal gamar. Itu matahari tidak akan mampu mendahului bulan. Wala lailu sabiqun nahar. Malam tidak mampu mendahului Kenapa? Wa kullu fi falakin yasbahun.
Semua ciptaan Allah itu ada kelebihannya masing. Nah, ayo, ada yang berani sombong? Ini Habib ceramah kiri kanan, disuruh kerja motor, tempatnya busi nggak tahu. Hah? Kemarin saya khutbah Jumat, ban bocor, bannya saya itu bocor, sudah gini di jalanan. Sehingga orang, loh Bib, ada ban cadangannya, ada, kenapa nggak diganti? Saya nggak tahu tempatnya dongkrak di mana. Sejak saya beli ini mobil, tempat dongkrak nggak pernah ketemu. Oh sini Bib, oh bayangkan, bukan saya punya, dia tahu, karena bukan bidangnya. Paham dah? Jadi kita itu nggak boleh berlagak, betul ya? Alhamdulillah. Nah, ayo kita lanjutkan, Bu. Sekarang saya mau tanya, mana yang mulia, Mekah atau Madinah? Hati-hati, lebih baik nggak jawab, cari aman. Kalau dari segi masjid, Masjidil Haram Mekah itu lebih mulia daripada Madinah. 1 rakaat di sana sama dengan 100.000 rakaat di tempat lain. Jadi bayangkan kalau Anda tarawih 20 rakaat di Masjid Mekah, pahalanya sama 2 juta rakaat di Batu Licin. Hebat nggak? Makanya paling enak tuh umroh di bulan Ramadan, betul? Iya. Ayo saya kasih amalan dulu, mau umroh ndak cepat? Pernah ada yang datang ke rumah saya nih, ketuk pintu, tek tek tek, Assalamualaikum. Saya buka, Waalaikumsalam. Habib nggak tidur Bib? Nggak Pak Haji, sudah buka pintu. Karena kalau tidur tidak bisa buka pintu. Wah, tanda-tanda koslet ini. Ya saya tanya, kenapa Bib? Ini ulun datang sama bini, ulun ini kepengen cepet mau berangkat umroh. Saya jawab, sabar, karena umroh itu bukan uang, undangan. Betul? Nida'ullah al-arba', panggilan Allah itu ada 4. Panggilan Allah ada berapa? Lo kok tahu? Ya saya tadi bilang 4. 1, nida'u ila salah, panggilan salat. Betul? Ya, hayya 'alas salat. Siapa yang panggil? Allah. Yang kedua, nida'u ilal hajj awil umrah, panggilan haji dan umrah. Betul? Banyak orang Pak, ya kemarin ada jamaah saya haji tidak pakai uang, transfer. Ya tidak pakai uang, tidak pakai uang kan, transfer. Bu, serius ini. Ini kalau dibilangin tidak percaya. Bu, ada penceramah dekat rumah, namanya Ustadz Junaidi Bali. Namanya aja itu Ustadz Junaidi Bali. Datuk lahir di mana? Saya curiga di Bali, tapi bukan. Mungkin mamaknya jual tahu Bali. Perhatikan, Ustadz Junaidi Bali ini ceramah, ditepuk sama orang kaya di belakangnya. Bu, Bah, Ustadz, nanti berangkat ya, naik haji. Langsung, nggak pakai uang. Ada lagi penjual nasi kuning di Jalan Tentara Pelajar Makassar, nggak tahu kenapa nasinya kuning. Jadi dia itu ada apa namanya nih, toples kecil itu, nah apa namanya, belek kecil di warungnya, tapi kasih stiker Mekah. Kebetulan pedagang pasar Butung Makassar nanya, apa ini Bu? Oh nak, saya nabung 5.000 per hari. Untuk apa? Mau ke tanah suci. Oh ya. Coba hitung 5.000 per hari, 1 bulan 150, 1 tahun 1,8. Berarti nanti 30 tahun bisa berangkat umroh. Kalau haji 80 tahun, belum antrinya, berarti berangkat sama kain kafan. Ya, tapi apa yang terjadi? Ditepuk, Bu Haji siap-siap berangkat haji furodah 275 juta. Ayo, kalau mau berangkat. Ada juga orang punya nikel di Morowali, 8.000 hektar nikelnya, sampai detik ini belum pernah naik haji. Belum pernah naik haji. Kenapa? Ya sudah, belum dipanggil.
Wallahi saya bersumpah ini demi Allah, tidak mau saya terlalu sebut nama, kode etik, betul. Makanya ini orang maksa, Bib saya mau cepat sekali Bib. Sahabat, tidak Bib cepat. Ya udah, kalau mau cepat terpaksa saya keluarkan ilmu saya. Amalkan 3 surat ini, pian dijamin berangkat. Kalau tidak berangkat, penjarakan saya. Mau dengar gak? Nah, siap-siap. Yang pertama, ba'dal maghrib, pokoknya 3 surat ini dijamin udah. Ba'dal maghrib baca surat ya, tahu surat Yasin ya. Yang kedua, kalau masih belum berangkat, ba'dal asar surat Waqiah. Idza waqa'atil sampai habis. Yang ketiga, kalau masih belum berangkat, terpaksa gunakan surat ketiga, yaitu surat rumah atau tanah. Insya Allah. Langsung, pokoknya kalau pian tidak berangkat, penjarakan ulun. Apa sih dijawab, Bib? Saya kalau pulang tidur di mana urusan pian. Yang penting berangkat dulu, pulangnya bukan urusan saya. Ya, makanya semua indah pada waktunya, betul. Nah, ini dibilangi lebih pintar. Kadang-kadang memang akhir zaman gitu guru. Apalagi minta nama. Kalau ada orang minta nama itu saya paling malas. Habib, ulum minta nama nah, sudah kasih Muhammad Fahmi. Bib, ponaan ulum Fahmi nakal Bib. Ahmad Nabil, Bib minta maaf tetangga ulung Ahmad Nabil suka bikin kacau. Muhammad Akbar, Habib langganan sayur saya namanya Akbar Bib. Ya terserah yang udah pulang. Capek, lebih pintar jangan disamakan sama yang nakal. Ya itu, Masya Allah. Nah, nama itu makna penting, tapi keluar dari mulutnya siapa? Betul? Ayo perhatikan. Sahabat Abu Hurairah. Ini kan tadi tasmiyah. Tasmiyah apa ini? Tahu Abu Hurairah? Itu Abu Hurairah nama lengkapnya Abdurrahman bin Sahar. Abdurrahman bin Sahar bin Sohrin. Nah, itu pernah satu ketika, Anda tahu Hurairah? Hurairah itu bahasa Arab hirun, kucing, hurairun, kucing kecil. Hajarun, batu, hujairun, batu kecil, fuailun. Nah, suatu ketika Abdurrahman bin Sahar itu lengan bajunya orang Arab kan besar-besar itu. Dia kasih masuk kucing kecil, suka jalan-jalan, ketemu Nabi Muhammad, langsung dipanggil, ya Aba Hurairah, bapaknya kucing kecil. Gara-gara yang panggil Nabi Muhammad, bangga dia kalau ditanya man ismuka, Abu Hurairah, Abu Hurairah, Abu Hurairah. Bagaimana hasilnya? Sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis adalah Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa arda. Hebat enggak? Makanya nama itu jangan cuma pintar-pintar nyari, lebih baik tanya sama guru Herudin, lebih berkah. Ini kadang-kadang namanya panjangnya Putri Dewi Indah Puspita, disingkat PDIP. Waduh, ini partai atau nama ini? Iya. Kalau PKB belum saya rancang, belum dapat ini. Salah saya tidak rancang PKB di mobil tadi. Nanti nyusul ya. Masya Allah. Kadang-kadang mau cari nama, Bib, nama anak ulun Bib, siapa? Tony. Udah dapat di mana? Quran. Mana ada Tony Quran? Ada Bib. Mana? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini koslet ini. Lain. Makanya kalau tanya nama, tanya sama ulama, berkah, betul. Ada lagi orang datang ke rumah, Bib, nama anak saya Bib, nak kenapa nakal Bib? Siapa namanya? Syayatin. Apa? Tahu artinya syayatin? Tidak. Satu setan itu bahasa Arabnya syaiton. Perkumpulan setan, syayatin.
Anak pian itu perkumpulan setan. Masya Allah. Jangan asal ambil-ambilih. Betul enggak? Dan nama itu usahakan jangan panjang supaya mudah dipanggil. Betul? Ayo saya carikan saya habaib yang panjang namanya. Enggak ada. Kakak saya tertua Muhammad Alwi, Muhammad Sodik, Muhammad Soleh, Muhammad Hussein. Tapi Muhammadnya jarang dipakai. Lalu Zahra, Zakiyah, Sakinah, Zainab. Ringkas semua. Ini ada Nur, Maulana, Karisma, Supra, Vario, Nmax. Ya sudah, nama-nama motor. Astagfirullah. Jangan. Nah itu kadang-kadang namanya sudah bagus dirusak. Iya, Muhammad dipanggil Mehmet. Met. Abdullah Dolai. Abdurrahman Bedue. itu kan Bugis biasa gitu ya. Kalau Ustadz tidak ada yang singkat, tidak ada yang berani. Jangan, tidak sopan. Jangan, Masya Allah. Bu Azizah Cica. Jadi kalau ulang tahun Cica. Jangan, nama itu yang bagus ya, Bu, jelas? Iya, astagfirullahaladzim. Lanjut. Hebo. Tapi kadang-kadang nama itu juga biasa terlalu berat. Ada orang kasih nama anaknya Muhammad Yasin Toha, pasti demam-demam itu. Kenapa? Muhammad itu Nabi Muhammad, Yasin itu Nabi Muhammad, Toha itu Nabi Muhammad. Double. Hati-hati. Apalagi nama Fatimah. Jangan sering-sering pakai nama Fatimah kalau bukan dari kalangan syarifah. Agak berat itu. Kalau mau pakai Fatimah kasih Nur Fatimah. Jelas ya? Itu namanya, itu ulama itu bukan ngarang-ngarang. Itu ada pertimbangan. Jelas ya? Itu harus ada pertimbangan. Kita lanjut sedikit apa enggak? Ayo kita lanjut. Mana lebih mulia, Mekah atau Madinah? Mana lebih mulia, Mekah atau Madinah? Bu, ini lanjut apa terus? Ini saya ndak lanjut ndak terus, amplop tidak kurang loh. Kalau saya bicara amplop, pernah saya rapat di Makassar. Saya ini pembina mubalik di Masjid Al-Markas Al-Islami mulai dari tahun 2011. Ringkas cerita, waktu itu rapat ada mubalik muda kita bina. Ringkas cerita, ada satu ustadz curhat, Habib, saya kena musibah Bib, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa? Begini Bib, ini istri ulun butuh uang, mau tahun ajaran baru untuk beli buku, tas, sepatu. Oh, jadi butuh pinjaman. Enggak Bib, dengar dulu Bib. Ya udah, lanjut. Jadi akhirnya saya bilang sama bini, tunggu ya, undangan lagi sepi. Undangan lagi sepi. Pas akhirnya pergi Jumatan, pulang, biasanya kan amplop Jumat Makassar ya 500, paling tinggi dah 1 juta. Itu yang 1 juta itu Al-Markas. Nggak tahu lagi Guru Herudin berapa. Ulun sering ditanya, Bib, pian berapa budgetnya Bib? Ulun bukan barang. Tapi berapa Bib? Terserah. Tapi Bib kalau kurang bagaimana Bib? Gak apa-apa. Gimana Bib? Nanti lain kali saya tidak datang. Tidak, canda. Ini Haji Hasanuddin melotot lihat saya ini. Ayo perhatikan. Akhirnya pergi Jumatan, Bu. Bu. Amplop. Kok menakutkan begitu? Amplopnya pulang, ndak buka dia kasih istrinya. Ini ambil semua, mudah-mudahan cukup. Dibuka, subhanallah,
isinya 2.700.000. Dibeli semua kebutuhannya, baju, buku, tas, sepatu. Seneng dia. 2 hari datang lagi orang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa Pak Haji mengundang? Ustadz, saya dari pengurus masjid kemarin. Oh gimana? Seneng ceramah saya. Luar biasa khutbah pian. Seneng semua jamaah. Alhamdulillah. Cuman ini guru, bendahara titip salam. Kenapa? Salah kasih amplop. Celengan masjid yang dikasih. Ini amplop pian. Pucat gurunya, mampus. Sudah beli beras juga. Akhirnya kejang-kejang. Ngomong ngaji daripada kita berdebat, lebih baik ceramahkan saya di rumah pian, di masjid pian, 10 kali tidak usah pakai amplop. Dikilat ciciran Adira. Makanya hati-hati. Semenjak itu saya di Makassar trauma. Saya kalau pulang Jumatan tidak buka dulu, simpan 2 minggu. Karena pernah satu kali saya pulang ceramah, mau dengar gak? Saya pulang Jumatan, waktu itu saya lapar sekali seperti saat ini. Bu, Bu, orang gamuk begini gampang lapar. Untuk cadangan devisa lumayan ada. Lama-lama ulun kurus pulang ini. Bu, canda Bu ya. Bu, akhirnya ulun lapar pulang Jumatan tancap gas. Itu kan lampu merah kalau habis hijau langsung kuning dulu baru Ini baru merah ulun tancap, di sebelah belum hijau, di sebelah belum tancap, supaya dapat gitu nah, tidak melanggar, supaya dapat. Diburu polisi. Wah, dapat. Pas buka helm, pian Bib, ya Bib, ndak lihat lampu merahnya. Lihat Pak, lu kenapa tembus? Ndak lihat pian. Lu lihat lampu merah, pian ndak lihat di bawah pohon sidin, singitang. Bu, coba lihat pian ulun tahan. Bu, ditahan. Ini ndak ngelanggar, baru belum hijau. Akhirnya lain kali jangan diulang Bib, insya Allah lain kali tolong kelihatannya Pak. Ya, berangkat terus. Bu, jalan lagi, tiba-tiba ada yang ikuti saya baju putih, singgah saya. Assalamualaikum Bib. Waalaikumsalam. Kenapa Bib? Dari Masjid Nurul Huda tempat pian khutbah. Oh, kenapa? Ya Bib, ini salah kasih amplop panitia. Oh, tunggu dulu. Amplop saya, amplopnya siapa? Di saya, amplop di pian, amplopnya siapa? Loh, di Habib amplopnya imam. Di sidin amplop ulun Habib. Oh ya, saya mau tanya, mana yang banyak, Habib atau imam? Di sana atau di sini? Sidin jawab, ya jelas Habib, karena Habib khutbah. Kalau saya yang banyak, sudah saya ikhlaskan, tidak usah ditukar, karena tidak ada kebetulan, yang ada ketentuan. Oh terima kasih Bib. Loh, kok terima kasih? Masalahnya ulun imamnya. Aduh. Waduh. Nyesel juga sedikit. Sakit hati. Nggak bilang-bilang kalau dia imam. Pakai masker, helm. Aduh, perkenalkan diri lah dulu. Ya, lain kali jangan diulang. Masya Allah. Sini nih, lanjut ya. Masya Allah. Ayo kita lanjut. lihat jam dulu. Sudah jam 11. belum Tadi saya ditanya, Bib pakai kursi Bib? Enggak, berdiri aja. Bib bilang ya kalau capek. Enggak, saya enggak bilang, langsung pingsan aja. Tinggal ditahan aja. Enggak berat, 108.
Jangan caci orang gemuk. Orang gemuk itu insya Allah lebih dulu masuk surga daripada orang kurus. Yang kurus masuk juga agak lambat sedikit. Nabi bersabda, awwalu may yadda'i ilal jannah athqala fi wazni. Yang duluan dipanggil masuk surga yang paling berat timbangannya. Betul? Loh. Ayo, mau ngelama sama Habib loh, ngelama loh. Ya tahu, saya ini mau diet gagal terus. Saya pernah ketemu dokter perhatian sama saya, Bib, Bib turunkan badannya Bib. Kalau ada yang bilang biar gemuk yang penting sehat, gombal itu. Nggak ada orang gemuk sehat, betul? Terima kasih. Akhirnya, Bu, saya disuruh, Bib jangan makan nasi 2 bulan. Oke. Mulai detik ini saya tidak makan nasi 2 bulan demi Allah. Demi untuk supaya saya 2 bulan kemudian saya datang lagi check up, naik 3 ons. Dokternya bilang, Bib kenapa naik? Pian makan nasi. Demi Allah dok, saya tidak berani langgar sumpah. Kalau saya langgar sumpah dosa saya kan dilarang makan nasi. Jadi makan apa? Lontong. Kan dilarang makan nasi, jadi makan. Besok dilarang makan lontong, boleh ketupat. Betul? Ayo lanjut. Sekarang saya mau tanya, perhatikan baik-baik. Apa yang kita lakukan setiap saat ini tidak sebanding dengan Allah mengistimewakan Nabi Muhammad SAW. Betul? Nabi itu detik-detik menghendaki Nabi Muhammad lahir. Nabi itu heboh, lebih heboh daripada guru Khairuddin. Lebih heboh daripada guru Khairuddin. Kenapa? Perhatikan. Jangankan proses lahirnya Nabi Muhammad, tanggal, hari dan bulan lahirnya Nabi diistimewakan oleh Allah. Saya mau tanya, kenapa Nabi tidak lahir hari Jumat? Ada yang tahu? Kenapa Nabi tidak lahir hari Jumat? Ada yang tahu? Kalau Nabi lahir hari Jumat, maka orang-orang akhir zaman akan mengatakan wajar kalau Nabi mulia karena dilahirkan di hari yang mulia. Itu tidak boleh terjadi. Tidak boleh terjadi. Karena kemuliaan Nabi jauh sebelum Nabi diciptakan. Jauh sebelum Nabi menjadi manusia, dilahirkan sebagai manusia, sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jauh. Nabi Adam waktu mau menyentuh pasangan hidupnya, siapa? Pasangan hidupnya Adam, Nabi Adam, Hawa. Detik-detik mau menyentuh Hawa, ditegur oleh Allah, hei Adam, la takrabha, jangan kau dekati itu Hawa, qabla an tahrujal mahar, sebelum kau keluarkan mahar. Bingung ini Adam, mahar apa ini? Uang tidak ada artinya, emas tidak ada gunanya, berlian jadi kerikil. Nanti itu di surga itu berlian itu kerikil itu berlian, yakut, batu-batu berharga itu semua jadi kerikil. Akhirnya Nabi Adam mengangkat, ya Rabb, ayu mahar li Hawa, maharnya apa yang pantas bagi Hawa? Dijawab oleh Allah, mahruha antusalliya ala habibi Muhammad, maharnya adalah hendaknya kamu bersolawat kepada kekasihku Muhammad. Padahal Nabi Muhammad belum diciptakan. Dia tidak sadar cucunya adalah Muhammad Rasulullah. Makanya Nabi Adam itu pintar. Nabi Adam itu termasuk Nabi yang pintar. Karena kenapa? Waktu makan buah khuldi, dia itu bermunajat kepada Allah, belum diampuni dosanya, tapi tak kalah menyebut kalimat bihaqqi Muhammad, berkat Nabi Muhammad, antakfira lidzambi, hendaknya engkau ampuni dosaku. Maka Nabi Adam ditanya sama Allah, kaifa arafta Muhammadan walam ahlukhu, bagaimana kau tahu itu Nabi Muhammad sedangkan saya belum menciptakannya? Betul? Apa jawaban Nabi Adam? Indama khalaqtani, ya Allah, ketika engkau menciptakanku,
wa nafakhta fiyar ruh, engkau tiupkan kepadaku ruh, wa rafa'tu ra'si, aku angkat kepalaku, wa ra'aitu qawaimal arsy, aku lihat di atas arsy tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aku yakin ya Allah tiada Tuhan selain Allah. Itu sudah keyakinan Nabi Adam. Tapi setelah nama Allah ada nama Muhammad, aku yakin itu Muhammad pasti makhluk yang paling mulia karena disandingkan dengan namamu ya Rabb. Apa jawaban Allah? Ghafartu lak bisababi Muhammad, aku ampuni dosamu berkat Nabi Muhammad. Dalam riwayat Allah berfirman, laulahu ma khalaqtu aflak, kalau bukan karena Nabi Muhammad saya tidak akan ciptakan alam semesta. Sallallahu alaihi Muhammad. Karena itu dengarkan baik-baik ya, Allah itu sudah lebih memuliakan Nabi Muhammad. Ayo ini terakhir, Allah pernah mengumumkan kepada Jibril, dipanggil malaikat Jibril, ya Jibril, nadi, Jibril sini, umumkan semua makhluk, fi sairil mahlukat, umumkan semua alam semesta, min ahlil ardi was samawat, baik penduduk bumi maupun penduduk langit, bitahani wal bisyarah, kabar istimewa dan kabar gembira, fa inna nural masun, cahaya yang aku jaga, wasirral maknun, rahasia yang aku simpan, alladzi aujadtuhu qabla wujudil asya, yang mana aku ciptakan sebelum aku ciptakan alam semesta, wa ibda'il ardi was samawat, sebelum aku ciptakan langit dan bumi. Angkulhu fi hadhihi lailah, aku pindahkan cahaya itu di malam 12 Rabiul Awal. Kemana cahaya itu dipindahkan? Ila batni ummihi masrura, ke dalam perut ibunya Rasulullah secara rahasia. Akfulhu yatima wa utahhiru wa ahla baitihi tadhira, aku yang mendidiknya secara langsung dan aku sucikan keluarganya sesuci-sucinya. Sallallahu alaihi Muhammad. Makanya dengarkan, ada orang al-bahlulu wal tololu wal beleng-belengu. Bu, ayo sedikit bertahan ya untuk tidak pulang karena berkahnya nanti di terakhir. Sedikit lagi. Ada orang bahlul bertanya, Habib, Nabi itu orang sial. Saya jawab, kenapa? Karena 2 bulan di kandungan wafat bapaknya, 6 tahun lahir wafat ibunya, dirawat kakeknya wafat kakeknya, dirawat pamannya wafat pamannya. Itu Nabi orang sial. Apa jawaban saya? Pikiranmu yang sial, bukan orang sial. Allah sengaja mewafatkan semuanya karena Allah sudah mengatakan wa akfulhu yatiman, saya yang berhak mendidik Nabi Muhammad secara yatim. Kalau bapak ibunya Nabi hidup, maka orang-orang akan mengatakan wajar Nabi Muhammad berakhlak karena bapak dan ibunya. Betul? Itu tidak boleh, tidak boleh. Ibu, Pak, kalau bapak lihat anak kecil berakhlak, yang dipuji siapa? Itu tidak boleh terjadi. Kalau anda melihat Nabi Muhammad berakhlak, nanti memuji bapak ibunya. Tidak boleh, tidak boleh. Bapaknya harus wafat, ibunya harus wafat, kakeknya harus wafat, pamannya harus wafat. Kenapa? Allah sudah deklarasikan tidak ada yang pantas mendidik kecuali saya. Masa sih makhluk yang paling mulia dididik sama manusia yang bukan paling mulia? Tidak bisa. Makhluk yang paling mulia yang harus mendidik adalah zat yang maha mulia, yaitu Allah. Makanya Nabi bersabda, addabani rabbi fa ahsana ta'dibi, Allah itu yang mendidik saya dengan sebaik-baiknya didikan. Masya Allah. Karena itu ayo Allah Karim, bawa pulang Nabi Muhammad. Sebagai kesimpulan, bawa pulang Nabi Muhammad, bawa pulang. Habib, mana Nabi Muhammad? Habib, bukan bawa pulang jasadnya, bukan, suri toladannya. Kecintaan anda, bawa pulang Nabi Muhammad. Mestinya itu tambah dengar nama Nabi, tambah cinta. Mestinya. Bu, ibu, mana kecintaan kita kepada Nabi? Jujur, anakku Muhammad, saya pernah belikan majalah. Ini majalahnya itu berupa koper. Majalahnya berupa koper, harganya 4.600.000, cicil.
tapi udah lunas. Ini majalah sebenarnya tidak banyak cerita, gambar dan warna, tapi ceritanya lengkap. Mulai dari lahir Nabi Muhammad sampai wafat. Setiap mau tidur saya bacakan anak saya. Muhammad hatam 4 kali, Fatimah hatam 3 kali. Suatu ketika, dengarkan, saya bersih-bersih di kamar Muhammad, mau lihat-lihat kamar anak. Saya dapat uang di kotak pensil 2.300.000. Kaget saya, anak seumur Muhammad 12 tahun pegang uang 2 juta lebih. Saya takut antara dua, uang curian atau sesuatu yang kita tidak tahu. Saya panggil Muhammad, Muhammad sini, nggak usah baca sholawat. Begitu datang Muhammad, saya tanya, nak Muhammad, jujur nak ya, abah mau kau jujur. Kalau kau salah, abah janji sama Allah tidak pukul, asal kau jujur. Apa itu abah? Ini uangnya siapa? Oh, uangnya Muhammad abah. Dari mana nak? Muhammad simpan abah. Hasil lebaran Muhammad simpan dari tahun ke tahun. Kenapa nak? Muhammad itu bah dari kecil didengarkan sama abah nama Muhammad, nama Muhammad, nama Muhammad. Setiap mau tidur Muhammad didengarkan nama Nabi Muhammad. Muhammad ini rindu abah mau ketemu abah. Muhammad nabung mau ke Madinah, abah mau ketemu dengan makamnya Rasulullah. Mau ziarahi Nabi Muhammad, abah. Saya sudah 12 tahun dengar nama Nabi Muhammad tapi tidak pernah lihat Nabi Muhammad. Minimal mau lihat kuburannya abah. Coba anak kecil rindu ketemu Rasulullah hanya karena meneladani akhlaknya Rasulullah, hanya karena membaca riwayat Rasulullah. Pertanyaan, apakah kita pernah menangis rindu ketemu Nabi Muhammad? Ada temannya ulun curhat, Habib, kira-kira ulun dosa apa enggak? Kenapa? Di rumah ulun pasang Allah, tidak ada Muhammad. Loh, kenapa? Masalahnya Bib, ulun tidak mampu pasang Muhammad. Kenapa? Setiap ulun lihat, ulun menangis rindu ketemu Nabi Muhammad. Ada tidak perasaan seperti itu? Hadir majelis maulid sudah puluhan tahun, pernah tidak rindu ketemu Nabi Muhammad? Hah? Kalau tidak ada, berarti anda belum mendapatkan cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Karim, saya pegang anakku Muhammad, wallahi nak, detik ini abah nyatakan berutang sama kau, akan saya berangkatkan kau ketemu Nabi Muhammad dalam peristiwa umroh insyaallah. Perhatikan, kemarin saya telepon, ya kan, saya bilang ada utangku itu sama Muhammad belum kebayar. Perhatikan, ada enggak perasaan seperti itu? Karena itu hadir majelis ini, ayo bawa pulang kecintaan kita kepada Nabi Muhammad, bawa pulang suri toladannya, bawa pulang akhlaknya, bawa pulang semangat ibadahnya, bawa pulang budi pekertinya, supaya kita diberikan kesempatan untuk memandang wajah Nabi di dalam mimpi insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan insyaallah apa yang saya sampaikan membawa manfaat buat pribadi saya dan buat kita semua. Namun sebelum saya menutup, izinkan saya menyampaikan, saya kepengen meminta Ustadz Guru Herudin dari tim medianya bekerja sama dengan tim media saya, supaya tayangan yang ada di pengajian beliau kami juga tayangkan di Makassar. Itu yang pertama. Yang kedua, beberapa tayangan di Makassar kalau mau ditayangkan juga di YouTube beliau, silahkan, kita kolaborasi. Prinsip boleh kita berbeda tempat tapi kita tujuannya sama. Betul? Itu namanya kerjasama antara ulama dengan ulama, tidak ada perbedaan. Betul? Channelnya Habib sudah jelas, Hufi Media, HUFY spasi media. Bisa buka HP-nya sebentar, 2 menit sebelum saya tutup. Buka aplikasi YouTube. Yang tidak punya pulsa pura-pura buka supaya tidak ketahuan. Sudah? Pak Camat ada pulsa Pak Camat? Pak Camat sudah, catat ya, Hufi Media, HUFY spasi media, Hufi Media, HUF Fanta ya, HUFY spasi media, Hufi Media.
Di situ ada ceramah para habaib, para kiai, baik di Makassar maupun di Jakarta, dan beberapa ceramah Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf. HUFY spasi media. Kalau sudah ada, rame-rame pencet subbreaker. Apa itu? Subscribe ya, subscribe. Ayo langganan. Kalau YouTube ini berpenghasilan bukan buat Habib, kembali buat pesantren. Amin ya. Yang terakhir saya sampaikan, duduknya yang bagus ya, pintar. Ayo ya. Lagi teler, anak-anak aja teler apalagi. Yang terakhir, doakan Habib terus membangun pesantren, insyaallah, amin. Yang mau mondokkan anaknya ke Habib silahkan ya, lewat Guru Khairuddin juga boleh. Yang mampu bayar, tidak mampu gratis total ya, insyaallah. Pesawatnya minta sama Haji Hasanuddin, yang tidak mampu nanti minta di Laziz ya, itu. Kalau mampu bayar sendiri. Nah itu sementara pesantren laki lah. Adapun pesantren perempuan doakan cepat jadi, amin. Ini dibangun 6 lantai, cukup besar, biaya 4,3 miliar. Habib harus bayar tukang 11.300.000 per minggu. Jadi kalau ini diperjuangkan Habib sendiri, kayaknya tidak bisa lancar kalau tidak ada bantuan umat Nabi Muhammad. Saya mau tawarkan Anda, kepengen beramal jariah, takut semua ya? Ini ditawarkan surga tidak mau ini. Anda kepengen wafat di alam barzah tapi pahalanya jalan terus, kepengen? Itu di belakang ada meja sebelah sana. Itu tuh sebelah sana. Ini jari saya sebelah sana. Ada di situ meja dijaga oleh murid saya namanya Wahyu. Mukanya Korea, darahnya Bugis. Korea Utara. Kim Jong Un. Ya, Wahyu, ya, Ananda Wahyu. Di situ ada 2 parfum. Yang pertama warna kuning Gahru, non alkohol, modalnya sudah mahal, 8.300.000. Makanya jualnya 6 mili 50.000 rupiah. Sama dengan kasturi putih Ajmal Wisal, sama maharnya 50.000 rupiah. Jadi statusnya Anda menyumbang 50 atau 100 dapat hadiah parfum. Habib kenapa mahal? Ada yang murah, minyak goreng 1 liter 17.000. Ini parfum Mekah non alkohol, dipakai tidak hilang baunya, baju Anda hilang. Hati-hati. Ya, masya Allah. Bu, ayo mari kita berbondong-bondong, paling sisa 50 lusin itu atau 40 lusin gitu. Ya, kemarin alhamdulillah Haji Hasanuddin kemarin memborong sampai 60 lusin. Ya, jadi saya sudah sungkan menawarkan sama beliau. Ya. Beliau ini sumbangsinya ke agama, masya Allah. Makanya saya sih maaf loh ya, masjid dekat rumahnya aja masya Allah luar biasa dan lain sebagainya, dakwanya masya Allah. Mudah-mudahan ini yang kita harap ya, pemimpin-pemimpin yang dekat kepada agama, betul? Bukan pemimpin yang suka cium paus alias kepala paus. Mudah-mudahan diberi hidayah, amin. Nah insya Allah yang berminat amal jariah silahkan. Habib, saya tidak bawa uang, boleh transfer. Nah, Habib ada kertas, ini kertas seperti ini, ada 5 nomor rekening, BSI, BRI, BNI, BCA, Mandiri. Ya, ini maaf atas nama Yayasan Pondok Pesantren Abu Muhammad, Yayasan Ahmad Muhammad, dan Pondok Pesantren Ummu Fatimah, insyaallah. Bu, coba pikir baik-baik. Habib capeknya begini, kemarin acara 3, ini 2, besok 2, capeknya luar biasa. Baru capek maghrib langsung lagi acara isya. Kalau bukan karena Allah dan Rasulnya, saya tidak lakukan semua ini. Ya, sekali lagi, mari kita kesempatan, Anda bantu tidak bantu pesantren ini tetap jalan. Ada 8 lahan kita bangun satu persatu. 8 lahan saya cicil sejak 2011. Sekarang yang terbangun baru 3. Doakan Habib bisa menjadikan Makassar sebagian kecil kota santri, amin. Demi untuk melanjutkan estafet Nabi Muhammad SAW. Saya tutup, mohon maaf jika melampaui batas waktu. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan, jika ada kelebihan itu berat badan saya. Mudah-mudahan yang beli insya Allah masuk yang tidak beli masuk angin. Canda ya, tetap masuk surga tapi masuk angin dulu.
sama, ndak canda. Insya Allah lain waktu di lain kesempatan untuk terus semangat beramal jariah bagi umat, bagi Nabi Muhammad SAW. Terima kasih, panjang umur, sehat walafiat. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.